yang kita cari sesungguhnya harus terus kita perbarui. Sebab apa? Sebab kita berada di zaman di mana banyak sekali ditemukan perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman-zaman klasik dulu. Sehingga kita sebagai umat Islam perlu mencari titik relevansi antara hadis-hadis, perkataan dan penjelasan para ulama untuk kita terapkan pada kehidupan saat ini. Terkait itu, beberapa hari yang lalu, kita mungkin sebagian dari kita mendengar salah satu berita yang viral di media massa, salah satunya adalah mengenai cangkok jantung babi kepada manusia. Kenyataan atau fenomena cangkok jantung hewan ke dalam tubuh manusia ini kan adalah kenyataan atau fenomena yang ada pada zaman saat ini. Artinya tidak ditemukan yang seperti ini di zaman yang lalu. Sehingga kalau kita telusuri hadisnya, telusuri ayat Al-Quran, tentu kita akan luput dalam melihat atau menemukan jawaban terkait perbuatan atau fenomena ini. Maka dari itu kita sebagai umat Islam perlu mempelajari pendapat-pendapat ulama yang dulu dibandingkan atau disandingkan dengan pendapat-pendapat ulama saat ini. Kenapa demikian? Karena ada perbuatan yang terjadi pada masa lalu tapi tidak lagi terjadi pada masa saat ini. Namun juga ada perbuatan yang tidak terjadi pada masa lalu, tapi ada pada masa sekarang ini. Oleh sebab itu, kita perlu mengantisipasi sebagai seorang muslim bagaimana cara menyikapi perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim salah dalam mengantisipasi perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ada perbuatan yang dulu ada, zaman sekarang pun ada. Beberapa hari lalu viral ada orang yang menendang sesajen. Ini kan dulu ada, sekarang pun ada. Itu pun masyarakat masih salah dalam menyikapinya. Padahal itu dulu ada, zaman sekarang ada. Jadi kalau ditelusuri hadisnya ketemu nanti itu dia. Kalau ditelusuri pendapat ulama klasik, ketemu nanti itu pendapat itu. Itu pun salah orang dalam menyikapinya. Apalagi yang dulu tidak ada, tapi ada di zaman sekarang. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, patut merasa perkembangan pengetahuan ini urgen untuk kita pelajari. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian kita di setiap malam Jumat, di setiap malam Sabtu ini kita selang-selingi. Sebagian kita membaca hadis-hadis mengenai hadis arba'in yang alhamdulillah sudah kita sampai kepada hadis ke 29, tapi kita selang-selingi juga mengenai perilaku-perilaku, panduan-panduan perilaku kita sehari-hari. Sebagai contoh, saya ingin meluruskan pendapat-pendapat kita atau pandangan-pandangan kita, mungkin yang selama ini kita ikut mengomentarinya di media sosial yang kita miliki, kita komentari ini macam mana, itu macam mana, supaya kita jangan salah mengomentari atau menyikapi hal-hal tersebut. Maka di sini kita mungkin perlu menyatukan visi, menyamakan pengetahuan agar kita bisa mewujudkan sebagai seorang muslim yang melaksanakan agama Islam rahmatan lil alamin. Terkait dengan yang terakhir itu sesajen tadi itu dia. Yang minggu lalu sudah kita bahas bahwa yang namanya perbuatan dalam agama kita itu mengikuti panduan agama Islam. Dan dalam agama kita tidak perlu memberikan komentar terhadap
perilaku ibadah ritual agama lain. Salah satu hikmahnya adalah jika kita mengomentari isi daripada ritual ibadah dalam agama lain, maka hakikatnya kita membuka peluang untuk orang dari agama luar mengomentari agama kita. Karena kita tahu bahwa agama kita ini hak, agama kita ini benar, agama kita ini nyata, Tuhan yang kita sembah itu adalah benar, hak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia dihina kita tidak rela, maka jangan membuat peluang itu terjadi. Salah satu peluang yang bisa membuat itu terjadi adalah kita menghina ritual ibadah agama orang lain. Jadi jangan membuka peluang, jangan sampai agama kita ini dijadikan bahan olok-olokan. Beberapa hari yang lalu kita melihat ada seorang wanita yang mengaku beragama Hindu. Lalu dia membuat satu buah potongan video pendek yang mengungkapkan perasaan marahnya. Bagaimana kalau seandainya saya membuat sesuatu yang tidak pantas terhadap sajadah? Coba kita bayangkan seperti ini. Sudah sampai ke situ. Lantaran kita menghina daripada ibadah. Karena biasanya kan sesajen ini adalah ritual ibadah di dalam agama Hindu. Karena ada orang yang menendang ataupun mencampakkan hal seperti itu, manfaatnya apa? Akibatnya orang menjadi memberikan respon terhadap ritual agama kita. Maka dari itu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, tolong digarisbawahi. Ya, apa yang perlu kita garis bawahi? Lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas itu dia protokol dalam agama kita terhadap perilaku atau ritual ibadah dalam agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimulah ritual agamamu, bagikulah ritual agamaku. Sudah jelas gitu dia. Kita tidak sampai pada mengomentari ritual ibadah dalam agama lain. Kenapa? Karena untuk ritual agama kita sendiri pun kita seringkali masih belum sempurna. Untuk apa kita mengomentari ritual agama orang lain? Bahkan menyebut-nyebut inilah penyebab daripada datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu dia. Apakah Rasulullah tidak pernah tinggal di Makkah? Berapa tahun Rasulullah tinggal di Makkah? 13 tahun kan? Apakah selama 13 tahun Rasulullah gak pernah nengok sesajen? Apakah selama 13 tahun itu Rasulullah tidak hidup bersama 300-an berhala di sekeliling Rasulullah? Rasulullah tetap beribadah walaupun berhala-berhala itu dipajangkan. Kalau sekarang ini orang-orang marah hanya gara-gara dipajangkan di Gunung Semeru, di kaki Gunung Semeru. Kenapa tidak terlintas dalam pikiran kita? Dulu di masa Rasul masih hidup, bukan di masa sekarang macam kita ini. Dulu Pak, Rasul masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Di mana sesajen itu dia? Di Ka'bah. Apa Rasul begitu melakukannya? Tapi bukan berarti Rasul setuju, bukan berarti begitu. Lakum dinukum waliyadin. Ada protokol dalam agama mereka, silakan. Ada protokol dalam agama kita. Dan kita berdakwah dengan cara yang ma'ruf, yang dikenal dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan dengan menghinakan ritual agama orang lain. Maka itu salah sangka, jangan sok suci. Ya, sekarang ini banyak orang sok suci, sok berani. Wah, saya berani, la ilaha illallah. Mana lebih berani Anda daripada Umar bin Khattab? Mana siapa lebih berani? Seolah-olah kalau dia berani melakukan seperti itu, maka dia mau disimpulkan kalau begitu sahabat Nabi pengecut, Nabi Muhammad pengecut, begitu. Karena Nabi Muhammad tidak menendang para berhala itu. Ini kan logikanya sesat. Kan tidak begitu cara menyimpulkannya. Jadi berani itu bukan berani kita mukul-mukuli orang, maka kita katakan berani. Ada juga itu yang memberikan komentar, tapi dulu Nabi Ibrahim begitu juga menghancurkan berhala-berhala itu dia. Sesungguhnya agama tauhid ini mengalami proses. Ada syariat yang dilakukan
oleh nabi pada suatu zaman diteruskan oleh nabi berikutnya. Tapi ada ritual atau proses atau syariat dalam agama yang dilakukan atau syariat dilakukan nabi terdahulu, tapi berikutnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Dan versi yang kita pakai adalah versi Nabi Muhammad. Versi nabi-nabi dulu yang kita pakai berdasarkan legitimasi dari Nabi Muhammad. Kalau oke kata Rasulullah, kita kerjakan. Ini kadang-kadang karena dianggap mudah, karena dianggap murah, karena pada waktu itu orang nggak ada banyak, dikerjakan lah. Maka dari itu, jangan terburu-buru, jangan sumbu pendek istilahnya, cepat emosi. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, hati-hati. Lebih baik kita diskusikan dulu, ini macam mana, itu macam mana, supaya insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih mendekati kepada yang hak, yang mana yang benar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berikutnya sebagai pengantar dari saya pada kesempatan kita pengajian kita kali ini. Tadi itu kan adalah fenomena yang dulu ada, zaman sekarang juga ada. Sekarang kita beralih kepada yang dulu tidak ada, sekarang ada. Isu yang terkait ini adalah dulu tidak ada, sekarang ada adalah bahan tubuh daripada hewan dicangkokkan ke dalam manusia. Siapa yang melakukannya ini? Di mana dilakukan? Di luar negeri. Di negara Islam, tidak di negara Islam. Di negara non-Islam. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyikapinya? Pada dasarnya, yang paling penting untuk kita sadari salah satu daripada fenomena ini adalah bahwa umat Islam saat ini masih ketinggalan. Masih ketinggalan dalam hal apa? Dalam hal penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu yang kita sibukkan harusnya. Sekarang ini orang menyibukkan masa mana haram. Apakah haram itu dia berarti kalau dia seandainya orang Islam, sholatnya masa mana? Nah, ini sudah ada kaitannya seperti itu. Sudah dibahas pada kesempatan ulama-ulama kita menjelaskan bahwa orang yang melakukan cangkok terhadap tubuhnya itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Tentu dia dalam keadaan. Nah, hukum yang berkaitan dengan orang sakit tidak sama dengan hukum yang berkaitan dengan orang sehat. Berarti ada namanya hukum darurat. Yang namanya hukum darurat itu sesuatu yang biasanya haram bisa berubah menjadi mubah. Karena ada kebutuhan, ada darurat. Oleh sebab itu tidak bisa kita anggap yang demikian. Kalau seandainya itu dia sampai jatuh kepada kematian, maka seandainya dipakai bahan daripada itu harus itu saja yang ada, tidak ada barang-barang yang suci yang bisa dipakai, hanya daripada barang yang daripada hewan yang diharamkan, maka jatuhnya adalah jatuh hukum darurat. Namanya hukum darurat yang tadinya haram berubah menjadi boleh. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa umat Islam saat ini ketinggalan dalam penemuan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, saya mengajak kawan-kawan sekalian. Kalau kita lihat Bapak-bapak sekalian, ya kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan sekolah di kota kita ini, kota Kisaran. Kalau untuk sekolah tahfiz ramai atau tidak ramai? Ramai. Untuk sekolah atau rumah tahfiz ramai apa tidak ramai? Ramai. Sekolah tahfiz ramai, rumah tahfiz ramai. Madrasah ibtidaiyah ramai apa tidak? Ramai. Pertanyaan saya berikutnya. Sekolah Islam yang menitik beratkan, tapi tetap sekolah Islam ya, yang menitik beratkan kepada sains dan bahasa Inggris ada atau tidak? Tidak. Ada atau tidak? Jawabannya bukan ramai atau tidak, ini dia. Ada atau tidak? Ada. Titik beratnya itu dia bahasa Inggris dan sains. Ayo, silakan dijawab. Artinya, kalau seandainya kita punya semangat, tengok keadaan.
Umat Islam sekarang ini butuhnya di mana? Jangan semuanya orang sibuk. Ibaratnya begini, ibarat orang itu seandainya itu mau maju menggotong empat sisi. Kita kepingin maju, tapi sisi kanan ini semua orang sudah penuh. Akhirnya semuanya ke sisi kanan. Apa itu di sisi kanan sekarang ini? Menghafal Quran. Betul, menghafal Quran itu bagus. Quran adalah ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, kalau kita bilanglah Quran itu ayat-ayat Allah, lalu bumi, laut, tubuh kita, matahari, itu bukan ayat Allah. Apa itu bukan ayat Allah? Sampai-sampai ada orang beranggapan bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa Inggris, bahasa kafir. Loh, kok sampai kayak gitu? Sampai-sampai ada orang yang beranggapan Hijriyah itu adalah tahunnya orang Islam, Masehi tahunnya orang non-Islam. Loh, kok sampai gitu? Kita orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan. Hijriyah itu berpatokan kepada bulan. Kalendernya kalender Komariah. Masehi itu berpatokan pada matahari. Kalendernya kalender Samsiah. Kalau Bapak katakanlah bahwa kalau menggunakan bulan namanya itu kalender Islam, apa rupanya matahari bukan buatan Allah rupanya? Coba kita pikirkan. Apa bukan buatan Allah rupanya? Seolah-olah kita bilang kalau Hijriyah Islam. Kalau Samsiah tadi menggunakan bulan. Dianggap menggunakan matahari. Dianggap itu dia punya non-Islam. Apa mereka rupanya menciptakan matahari itu? Kalau bahasa Arab dibilang Islam, oke. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita katakan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kita katakan itu Islam. Pertanyaannya, apa ada rupanya orang kafir? Atau ada kekuatan lain rupanya yang bisa menciptakan bahasa? Lidah orang kafir itu, ciptaan siapa rupanya itu? Ini kadang-kadang ada orang yang membela agama, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang merongrong agama. Pikir dia itu dia membela itu dia. Sama kayak saya bilang tadi itu orang yang menendang saja itu. Pikir dia sedang membela. Padahal hakikatnya dia meruntuhkan martabat Islam. Butuh kita Pak kepada agama kita ini. Tapi dengan jalan ilmu. Dengan jalan ilmu. Butuh kita kepada agama kita ini. Kenapa dengan jalan ilmu? Kenapa jangan dengan jalan ilmu? Maksudnya dengan jalan para ulama. Perhatikannya. Dalam ulama menjelaskan. Kenapa kita perlu kepada ilmu pengetahuan. Dan kita itu dia takluk kepada penjelasannya para ulama. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Fatihah. Ihdinas. Tunjukilah kami jalan. Jalan siapa yang mau kita ikuti? Jalan Allah kita ikuti. Allah nggak makan, Bapak bisa nggak makan? Allah nggak tidur, bisa kita nggak tidur? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan Allah. Allah nggak makan, Allah nggak tidur. Allah menciptakan sesuatu lalu dia tidak memakai sesuatu itu. Bapak mau kerja tapi uangnya nggak dipakai. Cari duit tapi uangnya nggak dipakai. Oh enggak, kita beli makan untuk kita makan. Jalan siapa yang kita pakai untuk itu? Dijelaskan oleh ayat itu. Siratal ladzi na'an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Jadi jalan orang yang kita ikuti. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi, para rasul, para alim ulama, para ustadz-ustadz kita. Sekarang ini orang sibuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Baca Al-Quran, diterjemahkannya sendiri, dipakainya sendiri, dianggapnya sesat. Tidak mau mengikuti pendapat para ulama. Padahal Al-Fatihah udah bilang, jangan pakai pikiran sendiri. Bukan ihdinas siratal mustaqim itu sirotnya Allah. Tapi sirotnya siapa? Sirotnya orang-orang yang sudah dilegitimasi oleh Allah, dicap oleh Allah. Ini betul. Siapa itu dia? Para nabi bisa kita ikuti, para ulama bisa kita ikuti, ustadz-ustadz kita ikuti.
Ini karena orang-orang kan sering seperti itu. Mau Al-Quran, oh di Al-Quran nggak boleh ada sesajen ini dia, nggak boleh, maka dihancurkan semuanya. Jadi ada ilmu tapi ada ahwal, ada ilmu tapi ada sikap. Ilmu dengan sikap sama apa tidak? Beda. Kita sebagai orang awam jangan melulu soal ilmu, kita nggak paham macam mana cara mengambil ilmu tersebut. Kita ikuti para ulama, itulah namanya ahwalnya ulama. Bagaimana cara mereka melakukannya? Kita ikuti seperti itu, kita ikuti, jangan menurut pendapat-pendapat kita masing-masing. Maka dari itu Bapak-Bapak sekalian, mengenai tadi kita kembali kepada topik pembicaraan kita sadar bahwa saat ini kita itu harus menyeimbangkan. Kalau sekarang ini sekolah ini sibuk tahfiz, betul, bagus, kita dukung. Tapi ibarat tahfiz itu kaki kanan, tetap saja yang namanya orang mau berlari perlu kaki kiri. Bukan kita benci. Maka dari itu nanti insya Allah akan kita bahas bahwa salah satu alasan kenapa sekolah yang kita dirikan ini pendekatannya itu adalah sains dan teknologi, bukan gara-gara kita ini dianggap ini kita sayap kiri, dianggap kita ini kepentingan dunia. Nggak begitu pendekatannya. Orang Islam perlu terhadap apa? Terhadap ilmu pengetahuan. Kalaulah penemu-penemu itu adalah sarjana-sarjana Islam, sarjana-sarjana yang mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam, mungkin mereka itu akan berpikir, kalau jangan babi gimana ya? Entah cangkok, entah hewan lain kan? Tapi memang di sana yang dilakukan penelitiannya. Yang melakukan penelitiannya mungkin orang-orang yang tidak punya latar belakang pengetahuan syariat. Yang menurut mereka yang paling banyak, yang paling mirip gennya itu antara manusia dengan babi. Itu yang dilakukan. Tapi kalau sarjana-sarjana itu adalah namanya Abdullah, ya kan? Muhammad. Mungkin yang akan mereka teliti itu bukan babi, mungkin hewan-hewan lain yang mungkin derajat kenajisannya itu tidak sama dengan babi. Disinilah kita perlu mengisi slot itu. Disinilah kita perlu mengisi spot itu. Ada ketimpangan saat ini. Khusus di kota kita sekarang ini, di kisaran ini, semua orang berlomba-lomba untuk mendirikan tahfiz. Baguskah itu? Bagus. Tapi Pak, untuk kita bisa menegakkan Islam kita ini, selain kita butuh ilmu akhirat, kita juga butuh ilmu dunia. Saya mengajak kita semua di sini, ayo ke arah sana kita arahkan. Tetap kita buat tahfiz, tapi bukan prioritas. Kita buat batas minimal, sekurang-kurangnya gitu dia. Kalau orang kan sekarang kan buatnya kan setinggi-tingginya. Kan gitu kan? Kalau orang buat target, oh ini setelah dia sekolah di sini Pak, berapa juz dia? Oh enggak, kita enggak buat begitu. Kita buat target minimal, jangan target maksimal. Target maksimal menyesuaikan dengan kemampuan dan bakat anak tersebut. Bisa saja dia melebihi target sekolah lain kalau memang bakat dan minatnya ke arah situ. Tapi betapa tersiksanya dia Pak. Betapa tersiksanya dia. Seandainya bukan itu bakat dan minatnya, tapi itu yang terus digembleng. Ibarat kata Einstein, kamu tidak akan pernah menemukan kebaikan ataupun kebaikan kalau seandainya kamu menghitung kecerdasan itu, menghitungnya itu seperti apa? Menghitung kecerdasan memanjat daripada seekor ikan. Seekor ikan, ukurlah kecerdasannya dengan cara dia berenang. Jangan menilainya itu berdasarkan kemampuan dia memanjat, maka sampai mati dia akan dianggap sebagai orang yang bodoh. Iya kan? Sekarang kan seperti begitu yang ada gitu dia. Anak-anak digembleng terus. Akhirnya bakat yang terpendam dalam dirinya itu tidak berhasil keluar. Bahkan dibawa dia sampai dia tua.
timbul dengan penyesalan, kalau seandainya lah dulu aku begini, tapi macam mana orang tuaku menyuruh begini. Oh, kita nggak mau seperti itu. Maka di sekolah kita nanti insya Allah yang perlu kita temukan pertama dalam diri anak adalah minat dan bakatnya. Apa yang tersimpan, apa fitrah yang dititipkan Allah dalam dirinya. Jadi kita bantu dia untuk memunculkan itu. Bukan kita ini sudah siap dengan pulpen, lalu kita mau memasukkan ke dalam pikirannya. Ini anggapan yang salah itu dia. Itu akan mengakibatkan anak itu tertekan, stres. Makanya Pak, kalau dibilang dia libur, apa katanya? Hore, katanya. Padahal itu tamparan untuk gurunya itu dia. Gurunya pun bilang hore juga. Bilang kepala sekolah itu libur, dia hore juga. Padahal itu pun tamparan juga sama kepala sekolahnya, ya kan? Berarti sivitas akademika itu tidak bahagia. Tidak bahagia dia berarti. Berarti mereka tertekan dalam sekolah. Nggak senang mereka dalam sekolah. Saya mengajak bapak-bapak semuanya, ayo kita isi slot itu. Sepertinya orang kisaran ini, masih memerlukan. Walaupun mungkin ini kita akan harus bekerja keras. Karena saya sudah buat beberapa kali diskusi sama ibu-ibu. Ketika mereka coba-coba ngomong sama kawan-kawan di luar, Pak, mereka tanya targetnya berapa juz? Astagfirullah, macam mana menjelaskannya ini, saya bilang. Karena seolah-olah kalau kita tidak fokus kepada juz-juz tadi itu dia, ini seolah-olah dianggap kita ini sekolah yang biasa, tidak tidak modern, tidak punya kapasitas begitu dia. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, saya berusaha terus-menerus mengajak kawan-kawan, walaupun saya tengok ini kadang-kadang bosan, kadang-kadang mengantuk, enggak. Saya insya Allah masih terus dengan full of energy. Saya ajak terus kita berdiskusi, menyamakan pikiran. Sekolah apa yang mau kita bangun ini? Pendekatan seperti apa yang mau kita kerjakan? Di samping itu, kita pun sebagai yayasan, kita pun sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia ini, menambah pengetahuan kita mengenai agama kita ini. Jangan soal sekolah saja kita bahas, ilmu kita nggak nambah-nambah. Maka dari itu, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang sudah kita bicarakan, yakni mengenai siapakah mahram kita.